Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dwi Oktaviani. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kami akan membawakan presentasi tentang teater Ubruk, seni teater Ubruk. Nah, sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum semuanya, nama saya Nurketrinia. Perkenalkan, nama saya Dianoviana. Nama saya Muhammad Abisyari. Oke, selanjutnya pemateri pertama akan disampaikan oleh Ahmad Rian, pemateri 2 oleh Ega dan Alfi, pemateri 3 oleh Dian Noviana, dan materi yang keempat yaitu saya sendiri Nurul Aulia dan Nurketrinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni Ubruk. Seni Ubruk yaitu kesenian rakyat yang ada di Banten, khas Banten. Istilah Ubruk berasal dari bahasa Sunda sagebrugan, yang berarti bercampur dalam satu lokasi. Kisah atau cerita yang dipentaskan dalam pertunjukan Ubruk biasanya mengambil kehidupan sehari-hari. Menurut budayawan Tisna Sopandi, kesenian rakyat ini sudah ada di Banten sebelum tahun 1918. Ya, saya akan menjelaskan unsur-unsur yang ada di Ubruk. Yang pertama itu ada lakon atau tokoh yang berperan di dalam Ubruk tersebut, yang menjalankan jalannya cerita, yang mengisi dengan lelucon atau geguyon dengan karakter masing-masingnya. Yang kedua itu nayaga. Nayaga itu suatu keahlian atau penabuh dalam kesenian Ubruk itu, di dalamnya yang mengiringi tari atau lakon dengan gerak-gerik tokoh tersebut. Yang ketiga yaitu penari. Penari yaitu sebagai pengisi hiburan atau pengisi ruang kosong jika lakon atau si tokoh ini keluar masuknya itu diisi dengan tarian dan diiringi dengan musik. Cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sinden adalah sebutan bagi wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan. Umumnya sebagai penyanyi salah satunya, pesinden yang baik harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tembang. Tata rias merupakan cara atau usaha seseorang untuk mempercantik diri, khususnya pada bagian muka atau wajah, menghias diri dalam pergaulan. Tata busana adalah suatu ilmu yang membahas tentang segala sesuatu dari sandang manusia, khususnya yang berhubungan dengan seni, keindahan, dan kemodernan. Terima kasih. Pada dasarnya, kesenian Ubruk terbagi atas 4 bagian atau babak, yang istilahnya bisa jadi agak berbeda untuk beberapa wilayah di Banten. Salah satunya adalah pembagian babak dengan istilah tatalu, nandung, bodoran, dan lalakon. Dalam perkembangannya, pementasan Ubruk saat ini sering tidak sesuai pakem. Di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur umum pertunjukan teater tradisi. Yang pertama ada pertunjukan diawali dengan dimulainya tatabuhan atau disebut dengan tatalu, sebagai tanda bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Nah, biasanya para pemusik atau nayaga sudah memainkan alat musiknya. Yang kedua yaitu ada pemimpin rombongan atau disebut dengan dalang.
biasanya melakukan upacara ritual atau yang disebut dengan rajah. Nah, rajah di sini biasanya untuk meminta perizinan tempat yang akan dipertunjukkan dan membawakan satu garapan. Nah, untuk rajah tersendiri, untuk rajah sendiri pun ini bisa dipakai ataupun tidak ya teman-teman, sesuai dengan apa yang akan dibawakan pertunjukannya. Yang ketiga yaitu ada disambutnya sebelum melakukan cerita pertunjukan biasanya dilakukan dengan hiburan dari penari. Seperti itu teman-teman. Cerita dimulai dengan menyajikan lakon dalam struktur yang linier. Unsur-unsur melodrama dalam teater ini kerap menjadi pegangan dalam pertunjukan teater tradisi ini. Cerita ini dibagi dalam beberapa babak atau bagian, sehingga ceritanya terasa lebih panjang. Selanjutnya, pada jeda waktu pergantian babak selalu diisi dengan hiburan seperti nyanyian dan tarian. Pada sejumlah pertunjukan teater tradisi ini, bagian ini justru banyak digemari oleh para penonton. Karena pada saat babak inilah penonton dapat memberi respon sambil menari dengan penari-penari dengan memberikan sejumlah uang kayak saweran gitu. Sering terjadi pula antara babak ini berlangsung cukup lama sehingga pertunjukan keseluruhan lakon dapat berakhir menjelang pagi. Yang terakhir itu akhir pertunjukan ditutup dengan tarian dan doa ucapan terima kasih. Seluruh pemain biasanya tampil di hadapan penonton untuk mengucapkan terima kasih. Seluruh pertunjukan ditutup dengan bertabuhan kembali seperti awal pertunjukan tadi, diiringi oleh musik.